Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sehat selalu ya teman-teman semuanya. Oke, pagi hari ini aku perjalanan dari Banyuwangi ya teman-teman ke daerah Genteng. Nah ini untuk jalan lintas provinsi Banyuwangi bisa dilihat sama teman-teman itu luas banget ya. Jadi dia seperti ada pelebaran jalur, jadi nggak satu jalur aja, jadi kanan kiri itu ada double jalurnya. Jadi kita mau nyalip sisi kiri itu masih ada space gitu. Untuk di daerah Banyuwangi ini untuk jalur lintas provinsinya emang dilebarin ya sepertinya teman-teman. Jadi biar mencegah terjadinya tingkat populasi kendaraan yang begitu banyak untuk yang ke daerah Banyuwangi itu biar nggak macet, intinya seperti itu. Jadi biar pecah jalurnya. Nah ini untuk daerah Banyuwangi tadi aku kena macet juga ya karena ada pengaspalan jalan ya. Ada beberapa jalan yang memang itu agak rusak, jadi dibenerin, aspalnya dikeruk dan intinya diaspal ulang lah dari jembatannya tadi, yang penghubung jembatannya. Jadi memang macetnya lumayan parah ya teman-teman, ada berapa mungkin ya sekitar 1 kiloan sepertinya. Karena macetnya begitu parah, jadi karena mungkin posisinya juga pagi hari ya teman-teman, pagi hari dan tingkat mobilitas tinggi gitu. Jadi orang pada mau kerja ke Banyuwangi kota kan lewat jalur itu. Jadi jalurnya melewati satu jalur yang sama, kemudian banyak orang, mobilitas tingginya padat, jadi macet parah, lumayan parah sih tadi. Jadi sampai kendaraannya juga ada yang di jalur kanan, ada yang jalur kiri, jadi ini ya mecah-mecah gitu. Ya tapi nggak apa-apa, namanya juga orang keburu ya teman-teman. Memang kita kan nggak bisa mastiin di jalan ada apa gitu kan, tiba-tiba ada jalan yang di aspal ya. Kalau ini aspalnya baru mungkin udah dibenerin ya. Yang di daerah sana tadi masih belum gitu. Aku nggak tahu sih daerah mana, soalnya aku bukan orang Banyuwangi ya teman-teman. Oke, nah ini kita sudah masuk di jalur Rogo Jampi. Nah ini intinya Banyuwangi kota yang kedua gitu. Nah memang kalau di Banyuwangi kota kan rame, kemudian Rogo Jampi juga rame. Jadi ini Banyuwangi kota yang nomor 2 gitu ya. Jadi sebelum ke Banyuwangi kota melewati jalur Rogo Jampi, dan di sini juga rame ya teman-teman. Jadi nggak hanya terpusat di satu kota di Banyuwangi kota aja, tapi di Rogo Jampi ini juga ramai. Karena di sini juga ada pasar, juga di sini ada sekolah juga ya, ada masjid, ada ya sebanyak yang jualan juga seperti itu gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang ke daerah sini, ke daerah Banyuwangi itu nggak usah khawatir kalau mau cari tempat makan ya atau mau belanja, karena di Rogo Jampi juga ada gitu kan. Soalnya ini pasar ya teman-teman, tuh ini pasar tumpah. Jadi tadi kita ngelewati jalur yang nggak boleh dilewati sama truk-truk besar atau kendaraan besar di jam-jam tertentu, karena memang padat ya. Jadi nggak boleh melewati jalur ini. Jadi ada kalau akses ke Banyuwangi itu ada beberapa jalur ya teman-teman yang dilewatin, karena untuk jalur sendiri itu kalau untuk kendaraan besar sendiri, untuk kendaraan kecil sendiri gitu. Jadi nggak langsung numpuk di satu tempat, enggak gitu. Dan ini Rogo Jampi. Ini untuk yang intinya jalur kotanya lah gitu. Oke. Juga kita di sini ini yang nggak harus pelan-pelan juga ya teman-teman, karena memang padat, banyak kendaraan lalu halang ya. Di pasar juga banyak orang yang berbelanja gitu kan, tadi soalnya kita ngelewati pasar ya. Oke. Dan ini aku tujuanku hari ini ke daerah Genteng ya teman-teman.
Genteng ke tempat kerja. Banyak dari kendaraan itu nggak cuma ini aja ya, sekitaran Banyuwangi ataupun daerah sekitarnya. Jadi banyak juga dari plat-plat seperti plat daerah plat B, plat Jakarta, plat D, plat L Surabaya, plat Jogja, itu banyak ya yang ke daerah sini karena Banyuwangi ini juga banyak tempat wisatanya ya teman-teman. Wisatanya ada di daerah agak selatan sana sih, jadi mendekati sama namanya Pelabuhan Ketapang. Nah, di situ juga ada beberapa hotel yang menyajikan panorama laut atau laut yang arah menyeberang ke Bali gitu. Karena kan Banyuwangi kan dekat sama Bali ya teman-teman. Banyuwangi itu dekat sama Bali, jadi daerah laut ini juga terbilang cukup luas karena beberapa destinasi wisata di Banyuwangi itu memang rata-rata dekat laut gitu. Ada yang namanya Pantai Bum, itu juga ada. Memang daerah Banyuwangi ini untuk selatannya Jawa Timur gitu. Dan melewat berdekatan juga sama Pulau Bali tuh, Denpasar. Nah ini kita belok kanan, ini untuk daerah jalur ke daerah Genteng. Mau kemana ya bapaknya? Halo. Oke, nah ini untuk jalur ini memang sudah sudah pecah lah intinya. Ada yang tadi kalau lurus itu ke daerah namanya itu Serono, daerah Serono, yang ke selatannya lagi daerah Muncar. Nah kalau Muncar itu tempatnya ikan, jadi banyak pabrik ikan juga yang ada di sana. Kalau belok ke ini tadi ke kanan, ini ke daerah Genteng gitu. Daerah Genteng yang menuju ke Gunung Kelintir dan bisa sampai ke Jember. Oke, itu tadi bapaknya listingnya nyala tapi kok gak nyalip kok gak belok. Oke, nah kalau untuk jalur ini memang nggak begitu rame, cuma ya ada kendaraan yang lalu lalang, jadi ya cukup sepi ya teman-teman. Kenapa? Karena daerah sini itu rata-rata orangnya itu kalau untuk bekerja itu ke Banyuwangi kota semua. Gak semuanya juga, ada yang ke Muncar, ada yang ke Serono, ada yang ke Genteng, bahkan ada juga yang ke daerah Jember. Sabar pak. Ini ada reborn di belakang pengen nyalip ya guys. Cuma masih halang sama kita karena memang macet ya. Oke ya, silakan. Oke, bang. Yang mau nyalip di belakang mepet terus dari tadi, mungkin buru-buru juga ya. Kalau aku di dari sini emang nyetirnya agak nyantai ya teman-teman. Kenapa nyantai? Karena kita juga nggak terlalu buru-buru, nggak kekejar waktu juga, dan ngirit bahan bakar juga gitu. Ini aku kemarin dari Jember hanya ngisi 150 ya guys. Nah ini bensinku masih ada di separuh karena memang aku jalannya pelan-pelan. Nah, silakan, ini reborn nyalip. Juga tadi ada beberapa ribbon juga sih, kayaknya seperti rombongan yang di Patwal juga. Terus ada banyak orang-orang yang ada di belakang Patwal tadi pada ngikut. Terus akhirnya terjadi kemacetan parah karena yang rombongan di belakang ingin nyalip tapi halangin oleh truk besar, jadi macet banget parah. Untuk jalannya daerah sini itu bagus ya teman-teman, nggak ada kayak bolongan-bolongan gitu. Juga markanya terlihat jelas. Daerah mau ke Genteng
Di daerah sini juga ada kalau sebelum ini jam berapa, jam 7.58 ya, ada beberapa sekolah juga ya. Mungkin kalau agak pagi lagi di sini juga rame banget karena ada banyak anak sekolah. Kalau sekarang kan sudah masuk semua jadi agak sepi tuh. Tapi tetap aja kendaraannya lalang-lalang ya. Tuh ada yang dari plat Platika, plat D, bahkan dari plat Bandung ya D ada juga gitu. Ya karena memang kalau untuk daerah sini sering dilalui kendaraan-kendaraan dari luar kota ya teman-teman. Nah kalau untuk kendaraan-kendaraan luar kota itu biasanya itu ada yang datang ke daerah Banyuwangi itu hanya untuk lewat aja mau menyeberang ke Pulau Bali atau ke Lombok ya. Yang lewat jalur Banyuwangi ada juga yang lewat jalur Situbondo. Jadi lewat jalur Baluran ya teman-teman, untuk Taman Nasionalnya Baluran. Nah, kalau untuk jalan yang di daerah sana itu rata-rata ini ya, karena ngelewati hutan-hutan juga, tapi untuk jalannya itu enggak kayak gini ya. Jadi benar-benar jalannya itu datar, nggak ngelewati gunung kayak kalau dari Jember ke Banyuwangi kan ngelewati gunung Kumiter. Kalau di Situbondo enggak ya teman-teman. Jadi dari Probolinggo terus ke Paiton, Situbondo. Jadi dia memang lewatnya benar-benar jalur ini ya, jalur tidak melewati gunung ya. Gitu. Banyak juga yang lewat jalur situ karena memang jalannya datar. Nah kalau daerah sini memang ada jalan yang gundukan-gundukan gitu, karena memang kalau jalan terus ke sana ini bakalan ke gunung ya, jadi dataran tinggi. Kalau di daerah Situbondo sekarang kan ini ada lautnya, itu pemandangan juga ya. Nah, di sini juga banyak ditanam-tanami seperti padi-padi juga ya teman-teman. Di pinggir jalan pasti untuk orang sini tuh banyak yang memiliki sawah gitu, jadi ditanamin padi semua. Kalau yang di sana kan ada gunung ya, itu gunung namanya ini kalau nggak salah gunung apa ya, Argopuro kali ya. Jadi teman-teman kalau misalnya yang dari luar kota mau ke daerah selatan Jawa Timuran itu banyak gunung ya teman-teman. Jadi seperti Gunung Semeru, Gunung Bromo, terus habis itu ada kalau di Banyuwangi itu ada Ijen, daerah Bondowoso ada Argopuro, itu banyak teman-teman. Jadi memang daerah perbukitan kalau daerah sini, makanya cukup adem ya, tapi nggak seadem seperti di Malang ya teman-teman. Karena kalau di Malang kan memang Malang itu bener-bener di gunung jadi berada di daerah pegunungan, jadi makanya dingin banget air-airnya, suasananya, udaranya juga. Kalau daerah sini memang agak dekat ke pesisir pantai, tapi melewati beberapa perbukitan gitu. Dan ini ya cukup sepi juga, nggak terlalu sepi banget jalannya. Nah itu juga ada bendungan di daerah sana, ada beberapa sungai gitu. Kalau memang daerah Banyuwangi seperti itu. Ini kita masih jalan terus ya teman-teman, masih ya sekitaran mungkin 20 sampai 30 menitan itu baru sampai ke daerah Genteng. Di daerah Genteng itu karena dekat sama gunung ya, jadi banyak juga maksudnya dekat Gunung Gemiter lagi. Jadi di sana rata-rata sih nggak ini ya, banyak petani kopinya gitu. Jadi karena dataran tinggi cocok buat nanam kopi, jadi di sana banyak untuk kopinya gitu. Kalau untuk kopi sendiri kan yang penting ditanam di daerah ketinggian, otomatis kan pasti bakalan bagus ya perostangannya. Beda lagi kalau untuk daerah sini, kalau untuk daerah di
pegunungan, di dataran-dataran rendah itu untuk fokus tanamnya ke padi dan jagung biasanya seperti itu. Karena memang untuk daerah Banyuwangi, Jember, Situbondo ya, itu banyak yang untuk petaninya itu petani jagung, petani padi. Nah, ini kan kita ngelewati jalan dari tadi kan padi semuanya ya, karena mungkin sekarang musim padi gitu. Jadi petani padi banyak banget daerah sini. Dan di daerah sini juga itu memang untuk industri seperti beras ya, itu juga cukup banyak gitu. Ya untuk daerah masing-masing kan ini ya punya ciri khasnya sendiri gitu. Nah itu padi banyak banget, luas banget. Di sini juga ada, jadi kita ngelewat jalan, sepanjang jalan ini bakalan ngelihat pemandangan persawahan semua. Karena memang mayoritas petaninya petani padi di sini. Dan kalau misalnya musim jagung, taninya ganti jagung semuanya gitu. Oh ya teman-teman, di sini aku kan kemarin ngisi bahan bakarnya pakai mobil ini R3, itu kan pakai yang Pertalite ya teman-teman. Dan RPM-nya yang aku pakai ini konstan di 2000 atau 3000. Jadi cukup irit, nggak boros-boros banget. Jadi kalau ya teman-teman yang mau pergian jauh, mungkin dananya minim ya, seperti ini ya caranya teman-teman. Oh ya, juga untuk penggunaan AC pun kalau bisa dikurangi. Nah itu sangat pengaruh ya teman-teman. Jadi aku penggunaan AC jarang karena nggak terlalu panas juga ya. Jadi aku nggak pakai AC, nggak pakai AC, masih agak dingin ya di daerah sini. Ini nggak penggunaan AC, otomatis bahan bakarnya juga rada ngirit gitu. nggak selalu menggunakan AC selama perjalanan, menggunakan AC terus ya, jadi bahan bakarnya nanti boros gitu. Itu pengaruh ya teman-teman, bisa dicoba dan bisa dibuktikan. Karena menggunakan AC juga itu mempengaruhi untuk ini kinerja mesin, karena semakin berat beban mesin, semakin banyak untuk konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan. Tuh. Kalau daerah sini banyak jembatan ya, guys, teman-teman. Jadi memang di penghubungan antara satu daerah ke daerah lain banyak jembatan karena melewati kali. Gitu, dihubungkannya melewati kali. Untuk teman-teman semuanya yang belum ke daerah Banyuwangi, saya sarankan ini ya, ke daerah sini juga ya, karena asik banget daerah Banyuwangi. Banyak banget untuk wisata kulinernya, ada juga untuk destinasi wisatanya. Kalau untuk wisata kulinernya yang terkenal di Bang itu, aku kemarin makan namanya nasi tempong atau sego tempong. Nah itu, kemudian ada juga namanya rujak soto. Nah, rujak soto dalamnya itu isinya daging ya teman-teman, ada tetelan dan daging. Tuh. Kalau untuk yang sego tempong, sambelnya pedas banget. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau kulineran juga cocok di Banyuwangi, itu ada banyak. Kemudian daerah wisatanya juga, apalagi yang ke daerah Ijen ya. Kalau daerah Ijen itu wow, dingin banget, terus pokoknya dingin banget ya guys teman-teman. Daerah Ijen itu daerah Ijen itu pernah dilakukan kayak
Tour de Ijen. Jadi pesepeda-pesepeda atau pembalap-pembalap sepeda melewati Ijen ya teman-teman. Jadi posisinya itu naik gunung ya, naik sepeda naik gunung, dan bahkan aku kurang tahu ya ketinggiannya berapa, itu sangat nuping banget dari Banyuwangi memang, tapi jalannya bagus, jalannya aspal, tapi naik nanjak gitu, naik sepeda, bos, gila. Namanya Tour de Ijen. Kalau teman-teman search di Google bisa lihat ya, daerah Banyuwangi Tour de Ijen gitu. Oh, oke. Oh, ini ada mbaknya naik Scoopy jaket warna pink. Ini masih belum daerah Genteng ya teman-teman, jadi masih lumayan cukup jauh juga, tapi ya ini nggak begitu ramai juga, sepi juga ya. Oke, nah ini jalannya, sorry aku ngelewati marka karena jalurnya kosong. Ini jalannya naik turun. Kalau seru-seruannya perbandingan antara daerah mungkin jalur ini ya, jalur ke daerah Situbondo sama Banyuwangi, aku lebih milih mana? Sepertinya aku lebih milih daerah sini, karena daerah Banyuwangi ini, karena yang pertama itu untuk tingkat jalannya ya bagus, sama-sama bagus sih jalannya. Cuma kalau daerah sini kan kita nggak berkendara terus gitu kan, jadi banyak seperti orang yang jualan, juga tingkat ininya, keramaiannya juga nggak begitu rame, ya biasa aja. Cuma kita kalau misalnya capek berkendara, kita mau mampir bisa gitu, ada banyak tempat makan di sini. Kalau daerah sana melewati Baluran, daerah Situbondo melewati Baluran, bentar, ini ada orang yang mau belok nih. Itu ini ya, sepi ya. Jadi aku pernah kesana itu mungkin agak maleman ya, itu sepi banget teman-teman. Terus penerangan lampu jalan itu kalau melewati ini ya, hutan-hutannya nggak ada. Jadi gelap peteng banget. Kalau dari sini kan itu kayak lampu-lampu jalan itu masih ada, jadi kita masih ketolong sama jalan, lampu-lampu jalan itu. Juga banyak rumah-rumah warga. Kalau di daerah Situbondo sana nggak ada. Kalau perjalanannya itu agak mendekati malam ya, soalnya ngeri-ngeri juga gitu kan, kita sendiri jalan gitu, terus gelap juga kan, terus nggak ada temennya juga kan, ngeri-ngeri banget tuh. Ya nggak takut sih, cuma ada something happen, misal kita ya nggak menginginkan juga, suatu saat kan bisa aja mungkin ban kita kena paku dan bocor gitu, terus kita mau minta tolong ke siapa juga kan nggak bisa gitu kan. Makanya untuk teman-teman kalau misalnya berkendara, pastiin dulu ya, jadi tekanan ban, kemudian bawa ban serep, lalu juga harus ada ininya ya, engkolnya juga ya. Jadi kayak perlengkapan untuk penggantian ban itu harus lengkap juga. Oh, ini ada Grand Max. Ayo pak. Nah, itu harus dilengkapi ya teman-teman semuanya, karena kita nggak tahu kondisi di jalan seperti apa ya. Untuk jaga-jaga aja, kan ada pepatah lebih baik menyediakan payung sebelum hujan kan, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar siap gitu. Meskipun kita nggak tahu ya cara penggunaannya, tapi kalau untuk saat ini kan kita buka Google lagi sudah tahu, misalnya cara mengganti ban atau apa gitu. Dan pastiin juga untuk ban serepnya teman-teman semua dicek ya, kondisi anginnya, biar kalau kita mungkin pas mengendarai mobil atau mobil ya khususnya, kalau motor kan enggak, mobil khususnya, jadi pas kendaraan kita bocor, kita ganti sendiri kan bisa untuk sementara. Nanti sudah ketemu bengkel ban ya, tambal ban, baru kita nempel gitu kan, lebih baik gitu ya. Oh, ini bahaya banget, jadi mobilnya nggak ngasih listing ya, itu banget. Hati-hati pak.
Ya gitu ya kalau dari sini, seperti itu. Ini di daerah Genteng. Aku seneng daerah sini karena eh, aku malah seneng yang ini ya, yang agak nggak begitu rame juga nggak begitu sepi gitu kan. Karena kita juga yang pertama kita banyak ini kehati-hatiannya berkendara, jadi kita fokus. Kalau sepi malah bikin ngantuk nggak sih? Nah itu menurut aku. Jadi kita berkendara sepi gitu terus kita ngantuk, nggak ada temennya, kan bahaya juga ya. Kita mau istirahat ternyata samping kanan kiri hutan gitu kan, ya kan gak enak banget gitu. Terus yang ada di sebelah kita ternyata ada Ghost Rider gitu kan, ya nggak ya nggak enak juga gitu kan. Jadi kita maksain mata kita sampai sepet gitu kan, capek juga pas berkendara jauh, pas lewat jalur yang nggak ada orangnya, ya hati-hati aja gitu. Nah makanya aku lebih suka daerah sini karena ya itu kita jadi fokus, banyak kendaraan, kita harus hati-hati gitu. Terus kalau kita mau istirahat juga tinggal melipir aja ke kanan atau ke kiri, banyak warung-warung makan buka gitu. Ya sambil mengangkat UMKM di Indonesia lah nih ya kayak gitu. Nah kalau misalnya teman-teman bisa lihat di video itu tuh ada gunung ya. Jadi kan kita kayak jadi berkendara di daerah perbukitan gitu kan. Ya mungkin ini aja ya teman-teman. Ini mungkin habis ini ntar lagi udah mau masuk di daerah Genteng. Jadi biar apa teman-teman juga tahu ya daerah perjalanan atau jalan seperti ini kondisi lapangannya kayak gimana sih gitu kan. Di Genteng juga sama ya teman-teman, itu kalau apa pasarnya juga rame ya. Jadi kalau masuk ke daerah Banyuwangi yang pertama dilewatin itu kalau untuk kotanya itu pasti Genteng. Nah, turun Kalibaru pasti Genteng dulu. Genteng rame juga. Jadi ada pasar, intinya ada pasar, dan mobilitas untuk penjualannya juga di sana cukup tinggi ya teman-teman, karena Banyuwangi ini cukup luas ya. Banyuwangi ini cukup luas, jadi nggak fokus di satu titik kota untuk mobilitas belanjanya, enggak. Jadi ada Genteng, ada Rokojampi, kemudian juga ada untuk jalur ini ya, maksudnya jalur lintas yang bener-bener jalur protokol ya. Kalau misalnya di daerah sebelah daerah Muncar atau Serono pun juga ada pasar sama juga, itu ramai juga. Tapi kalau untuk yang intinya jalur utama, jadi ada Genteng, Rokojampi, dan Banyuwangi kota gitu. Nah mobilitasnya juga sama, kurang lebih sama. Jadi memang banyak untuk seperti orang-orang yang melakukan pembelanjaan ataupun perdagangan daerah Genteng juga itu cukup banyak. Nah ini kita sudah memasuki daerah Genteng ya teman-teman, karena aku pasti ngelihatnya ini daerahnya mulai agak rame gitu kan, mulai ada pasar. Oh berarti ini di daerah dekat Genteng nih gitu. Nah ini kan sudah mulai agak rame nih, berarti ntar lagi ini bakalan sampai ke kota Genteng gitu. Padahal ini kalau untuk daerahnya ini kecamatan bukan sih Genteng, Rokojampi sama Banyuwangi kota. Dan untuk mobilitasnya memang tinggi ya. Jadi kayak kita jalan kayak gini aja itu nggak 1-2 kendaraan yang lewat. Jadi cukup banyak ya yang kendaraan yang melewati jalan ini. Jadi kita fokus gitu. Jadi kita nggak ngantuk gitu. Kalau misalnya daerah yang sepi, nggak ada orang, ya kita jadi ngantuk berkendara, kan membahayakan juga ya. Kalau daerah sini kita malah tambah lebih fokus, mata kita jadi terbuka. Ini ada kendaraan ngerem nih, jadi kita harus ngerem juga gitu. Terus ini ada truk nih, harus hati-hati nih gitu. Nah kayak gini kan banyak truk juga gitu kan, hati-hati. Jadi warning attentionnya kita itu jalan. Jadi otak itu kan ada yang namanya
ini ya apa sensitivitas ya. Nah, untuk warning kehati-hatiannya itu tingkatnya itu lebih tinggi beberapa persen gitu ketimbang daerah yang sepi gitu. Jadi ngantuk, kita mengentengkan. Nah, tiba-tiba kalau misalnya nih kita jalan sepi gitu, ternyata ada orang ngelewat ser gitu, kalau nggak atau binatang gitu lewat, kan namanya di hutan kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba lewat, terus kita juga tiba-tiba mengantuk, nah terjadi crash kan, itu merugikan kita juga gitu kan. Nah, makanya kalau menurut aku sih guys, teman-teman semuanya, aku lebih suka yang jalan seperti ini dari perkotaan. Nah, gitu. Tapi ya kak, ya ini juga sih apa namanya, tergantung tiap orang kan beda-beda ya. Sukanya jalur kayak seperti apa gitu kan. Kalau menurut aku sih lebih suka jalur yang seperti ini aja gitu. Ya ingin mungkin masukan juga ya ke teman-teman semuanya. Tapi sih kalau misalnya orang yang pengen cepet-cepetan nyampe di daerah, nggak menikmati jalan juga, pengennya sih milih ini ya, daerah yang sepi aja, tinggal injek gaspol gitu aja kan. Yang penting tetap hati-hati ya teman-teman semuanya. Jadi dalam berkendara, aku ingatkan lagi, nggak cuma kita aja seorang diri yang memiliki jalan ini, masih banyak pengendara-pengendara lain yang memiliki jalan juga yang sama seperti kita, punya tempat tujuan, kemudian punya punya keluarga juga yang nanti di rumah gitu. Jadi harap hati-hati aja gitu, biar kita berkendara tidak merugikan diri sendiri, juga tidak merugikan orang lain, karena jalan itu bukan jalan nenek moyang kita. Itu banyak pengguna lain juga. Hati-hati nih pak, aduh ini Avanza yang ngebut banget. Hati-hati pak, ini jalurnya rame loh pak, dua lagi ya. Hati-hati pak, ini jalur rame nih. Orang sini nggak ya? Tuh kan macet, daerah sini tuh gitu. Ada truk lagi. Tapi jalan ini mungkin nggak begitu cocok ya buat orang-orang yang terburu-buru ya. Pengennya, kalau orang terburu-buru itu pasti egonya tinggi, pengen cepet-cepetan sampai, pengen cepet-cepetan jalan gitu. Kalau motor it's okay aja gitu kan, karena dia memang bodinya slim. Nah kalau mobil kan bodinya gede pak, gede terus ngambil jalan orang juga gitu kan. Ya tergantung sih, tiap orang beda-beda ya teman-teman semuanya. Mungkin ada yang